Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Aditya Karya Mahatma Yoda. Sahabat-sahabat Karang Taruna di seluruh Nusantara, Karang Taruna merupakan rumah besar kita untuk menggali dan mengembangkan potensi diri dan menorehkan karya-karya untuk negara dan bangsa Indonesia. Kali ini saya mengajak kepada sahabat-sahabat semuanya, kita pelajari dan kaji bersama Peraturan Menteri Sosial Nomor 25 Tahun 2019 tentang Karang Taruna. Tujuannya kita mengkaji agar kita bergabung di Karang Taruna bisa sejalan, searah, seirama dengan regulasi yang dikeluarkan oleh pemerintah. Sahabat-sahabat semuanya, Permensos Nomor 25 Tahun 2019 ini tentang Karang Taruna terdiri dari 10 bab dan 45 pasal. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 13 Desember 2019 oleh Menteri Sosial Republik Indonesia Juliari P. Batubara dan diundangkan oleh Dirjen Peraturan Perundang-undangan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia pada tanggal 20 Desember 2019. Pada sesi kali ini kajian kita fokus di bab 1, yaitu ketentuan umum. Dalam bab 1 ini terdiri dari 4 pasal. Pasal 1 membahas yang terkait dengan istilah atau pengertian dari Karang Taruna, desa, kelurahan, kecamatan, kesejahteraan sosial, penyelenggaraan kesejahteraan sosial, pemberdayaan Karang Taruna, dan pembinaan Karang Taruna. Dalam pasal 2 membahas prinsip Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya. Untuk lebih jelasnya, mari kita kaji pasal per pasal yang ada di dalam bab 1 ini. Pasal 1. Poin 1 disebutkan bahwa Karang Taruna adalah organisasi yang dibentuk oleh masyarakat sebagai wadah generasi muda untuk mengembangkan diri, tumbuh dan berkembang atas dasar kesadaran serta tanggung jawab sosial dari, oleh, dan untuk generasi muda yang berorientasi pada tercapainya kesejahteraan sosial bagi masyarakat. Poin 2 disebutkan desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal-usul dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Ketiga, disebutkan kelurahan adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan. Poin 4 disebutkan kecamatan adalah kecamatan atau distrik yang selanjutnya disebut kecamatan adalah wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Poin kelima disebutkan kesejahteraan sosial adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan material, spiritual, dan sosial warga negara agar dapat hidup layak dan mampu mengembangkan diri sehingga dapat melaksanakan fungsi sosialnya. Poin keenam disebutkan penyelenggaraan kesejahteraan sosial adalah upaya yang terarah, terpadu, dan berkelanjutan yang dilakukan pemerintah daerah, dan masyarakat dalam bentuk pelayanan sosial
guna memenuhi kebutuhan dasar setiap warga negara yang meliputi rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ketujuh, disebutkan pemberdayaan Karang Taruna adalah suatu proses pengembangan kemampuan, kesempatan, dan pemberian kewenangan kepada Karang Taruna untuk meningkatkan potensi, pencegahan, dan penanganan permasalahan sosial, pengembangan nilai-nilai kepeloporan melalui pemanfaatan sumber daya manusia, sumber daya alam, sumber daya sosial, dan teknologi. Poin ke-8 disebutkan pembinaan Karang Taruna adalah suatu usaha, tindakan, dan kegiatan yang dilakukan terhadap Karang Taruna secara berdaya guna dan berhasil guna untuk memperoleh hasil yang lebih baik. Sekarang kita memasuki pasal 2. Di dalam pasal 2 disebutkan Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya memiliki prinsip 1. Berjiwa sosial, 2. Kemandirian, 3. Kebersamaan, 4. Partisipasi, 5. Lokal dan otonom, 6. Non-partisan. Selanjutnya kita memasuki pasal 3. Di dalam pasal 3 ini mengatur terkait tentang landasan kegiatan Karang Taruna. Disebutkan dalam pasal 3, Karang Taruna dalam menjalankan tugasnya berlandaskan pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945. Pasal 4. Di dalam pasal 4 disebutkan Karang Taruna bertujuan untuk 1. Mewujudkan kesadaran tanggung jawab sosial setiap generasi muda dalam mengantisipasi, mencegah, dan menangkal berbagai permasalahan sosial khususnya di kalangan generasi muda. Kedua, mengembangkan kemampuan generasi muda dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial melalui rehabilitasi sosial, jaminan sosial, pemberdayaan sosial, dan perlindungan sosial. Ketiga, membangun karakter generasi muda yang berpengetahuan, berkepribadian, terampil, cerdas, inovatif, dan berkarya. Keempat, mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda. Kelima, mengembangkan jiwa dan semangat kewirausahaan sosial generasi muda menuju kemandirian dalam upaya meningkatkan kesejahteraan, mengembangkan potensi dan kemampuan generasi muda. Keenam, memotivasi generasi muda agar menjadi perekat persatuan dalam keberagaman kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Poin ketujuh, menjalin sinergi dan kerjasama kemitraan antara generasi muda dengan berbagai pihak dalam mewujudkan peningkatan kesejahteraan sosial. Demikian kajian kita di dalam bab 1 ini. Kalau ada yang salah dalam konten ini, mohon untuk diluruskan oleh para sahabat semuanya. Jangan lupa untuk subscribe dan klik tanda loncengnya untuk selalu mendapatkan informasi dari channel Gojuan Aslina. Semoga konten ini bisa memberikan manfaat buat sahabat semuanya. Sampai jumpa di kajian bab 2.
Salam Aditya Karya Mahatpa Yoda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.